Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwa wal akhwat rahimani Allahikum jami'an. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid As-Sunnah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala pujian yang milik Allah yang mana dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Il ikhwah wal akhwat, pada malam Kamis ini yang mana kajian kita biasa diisi oleh Syekh Al-Ustaz Ahmad Qadi hafidhahullah ta'ala, yang mana beliau saat ini ada udzur, maka saya gantikan sebagai batal beliau. Setelah kita selesai membahas mi'atu su'alin wa jawabuhu, 100 soal dan jawabnya, kita akan membahas kitab yang sangat kecil, yaitu Al-Bidayatu fil Aqidah. Kitab ini tulis oleh Syekh Wahid bin Abdissalam Bali. Beliau termasuk salah satu mudaris, ya, mudaris saya di Al-Jami'ah Al-Saffah di Mesir, ya. Tadi secara online. Beliau mengajarkan tentang akidah. Beliau menulis tentang Al-Bidayah fil Aqidah. Kitab yang sangat kecil sekali. Kitab ini diserah oleh Syekh Khalid bin Mahmud Al-Juhani, yang namakan yaitu Al-Hidayah Ar-Rasyidah, ya. Ada lagi yaitu Al-Kalimatul Syadidah, ya. Jadi kitabnya di sini sangat kecil, mungkin belum dicetak ini, ya. Hanya 18 halaman. Al-Bidayah fil Aqidah, tulis oleh Syekh Wahid bin Abdissalam Bali. Beliau termasuk salah satu muridnya Syekh Albani, juga muridnya Syekh bin Bas, juga Al-Utsaimin. Beliau ada pakar dalam masalah ruqyah syar'iyah, ya. Juga ilmu-ilmu yang lain. Jadi di sini beliau dalam Jami'ah Saffah, beliau mengisi tentang akidah. Itu kajian secara itu
kuliah secara online ya. Beliau di Al-Jami'ah As-Saffah. Jadi kitab beliau di sini adalah Al-Bidayah fil Aqidah. Maka kita akan bacakan juga tentang matan dan syarahnya. Maka di sini kita akan membahas sedikit tentang apa itu Al-Aqidah. Tamhidun muqaddimah qabla syuru'i fi syarhil kitab. Sebelum di sini melaksanakan atau menjalankan di dalam mensyarah kitab, nuqaddimu lahu bitamhidin. Kami haturkan tentang tamhid muqaddimah. La yastaghni anha talibul ilmi. Yang mana muqaddimah ini tidak, atau di sini seorang talibul ilmu tidak bisa menghindarinya atau sangat membutuhkannya. Yutalakhasu fi samani muqaddimat. Yang mana muqaddimah ini akan diringkas dalam 8 muqaddimah. Ini pembahasan tentang akidah, jadi kita bahas dulu akidah. Awalan ta'rifu ilmil akidah. Pertama ta'rif, apa itu definisi ilmul akidah? Al-aqidatu lughatan ala wasni fa'ilatin bima'na maf'ulatin ay mu'taqadin. Lafaz aqidah lughatan dalam segi bahasa ini mengikuti wazan fa'ilah. Maknanya sama dengan isim maf'ul, maf'ulah, ay mu'taqadin, yang diyakini atau diiktikoti. Lafaz aqidah wa asluha aqada. Asal lafaz aqada yaqitu. Wa yadullu ala syaddin wa shiddatin wusukin. Lafaz aqada menunjukkan syaddin sangat, wa shiddati wusukin dan sangat dipercaya. Contohnya waqtaqatu kada. Saya mempercayai ini. Aqatu 'alil qalba wad dhamir. Ya. Maka saya meyakini suatu ini dengan hati saya. Wal akidah, apa akidah itu? Ma yadinul insanu bi. Akidah adalah apa yang seseorang beragama dengannya. Maka yuqalu lahu aqidatun hasanatun salimatun minasyak. Dikatakan baginya akidah hasanah, akidah yang baik, salimatu yang selamat, minasyaki dari keraguan. Jadi akidah adalah apa yang seorang beragama dengannya. Maka dikatakan baginya akidah yang baik, aqidatun hasanatun, salimatu yang selamat, minasyak. Dia punya akidah yang baik, yang selamat dari keraguan. Wa aqidatul rajuli dinuhu ladzi ya'taqiduhu. Akidah seorang laki-laki adalah agama yang mana dia yakini. Ini adalah akidah ditinjau dari segi bahasa. Wastilahan, agama ditinjau dari segi istilah. Hiya hukmu dhihnil jazimi. Hukum hati atau keyakinan hati al-jazim yang pasti. Jadi hukum hati yang pasti. Jadi akidah dalam istilah hukum hati yang pasti atau ketetapan hati yang pasti. Fa in kana muwafiqan lil waqi'i fa huwa sahihun. Bila mana sesuatu yang di hati ini, sesuatu yang diyakini di hati ini muwafiqan, cocok, lil waqi'i, dengan apa adanya yang terjadi dengan realita, fa huwa sahihun, maka itu dianggap benar, sahih. Jadi sesuatu yang diyakini di hati bila sesuai dengan kenyataan, dengan waqi', maka itu dinamakan sahih. Wa illa fa huwa fasidun,
Jika sesuatu yang diyakini hati itu tidak sesuai dengan kenyataan, maka itu bukan fasidun, rusak. Contohnya fa'tiqadun nasara, maka i'tiqadnya Nasrani, keyakinan Nasrani, annal masih ibnallahi, sesungguhnya al-masih ibnullah, al-masih ibnullah, bahwasanya al-masih itu anak Allah. I'tiqadun fasidun, adalah i'tiqad, keyakinan yang rusak. Jadi akidah sesuatu yang tetap di hati, yang pasti. Jika hal itu sesuai dengan kenyataan, dengan realita, maka itu dikatakan akidah yang sahih. Jika tidak sesuai dengan kenyataan, maka dikatakan akidah yang fasidah atau yang rusak. Contohnya apa? I'tiqadnya kaum Nasrani, bahwasanya Al-Masih Isa adalah putranya Allah. Ini i'tiqadun fasidun, adalah keyakinan yang rusak. Di mana? Li'anna ghairu mutabiqin lil waqi'i, sebab hal itu tidak mencocoki pada kenyataan atau realitanya. Jadi segala hal tentang keyakinan, yang mana keyakinan itu tidak sesuai dengan kenyataan, dinamakan i'tiqadun fasidun atau i'tiqad yang rusak. Wa kadzalika i'tiqadu al-yahud anna Uzaira ibnullah wa i'tiqadun fasidun aidan. Demikian pula keyakinan orang Yahudi bahwasanya Al-Masih adalah anak Allah, atau apa itu? Uzair adalah anak Allah, adalah keyakinan yang rusak. Wa qalatin nasara al-masihu ibnullah wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah. Orang Nasrani mengatakan Al-Masih Isa anaknya Allah. Maka keyakinan yang tidak sesuai dengan kenyataan itu dinamakan keyakinan atau i'tiqad yang fasid. Segala i'tiqad, keyakinan yang tidak sesuai dengan kenyataan, maka itu i'tiqad yang fasid, rusak. Wa'tiqaduna annallahu wahidun ahadun i'tiqadun sahihun li'annahu mutabiqun lil waqi'i. Adapun keyakinan kita, adapun i'tiqad kita, bahwasanya Allah itu satu, Maha Esa, itu adalah keyakinan i'tiqad yang benar, yang sahih. Limada? Li'annahu mutabiqun lil waqi'i, sebab akidah itu, i'tiqad itu sesuai dengan kenyataan. Memang Allah itu satu, Esa. Jadi itu makna akidah. Jadi segala akidah, keyakinan yang saat ini barometernya adalah Al-Quran, hadis. Segala keyakinan, akidah yang mana menyimpang dari Al-Quran dan hadis, dan juga pemahaman salaf, para sahabat, maka itu i'tiqad yang telah menyimpang atau i'tiqad yang tidak benar. Ini dapat dipahami di sini ya. Tadi katakan i'tiqadun istilahan hukmu dzihni, adalah hukum tentang hati. Kharaja bihi ma yantiqu bil insan, maka dikecualikan dari akidah apa yang diucapkan manusia. Apa yang diucapkan manusia ini bukan akidah. Akidah suatu yang diyakini dalam hati. Maka dikecualikan dari akidah apa yang diucapkan manusia. Li'annahu idh qala idh qad yaqulu ma la ya'taqidu. Sebab terkadang seseorang mengatakan sesuatu yang tidak dia yakini. Jadi lain, maka dikecualikan dari keyakinan hati ada ucapan seorang manusia. Sebab terkadang manusia mengatakan sesuatu yang dia tidak meyakini dalam hatinya.
Maka akidah hukmu dhini al-jazimi. Wa qawna al-jazimi yang pasti, yang mutlak, kharja bisyak, dikecualikan darinya asyak, keraguan. Hukum hati yang pasti, maka dikecualikan ada syak, keraguan. Li'anna syakka la yusamma aqidatan. Sebab syak, keraguan itu tidak dinamakan suatu akidah atau suatu keyakinan. Jadi al-akidah istilahan hukmul dhini al-jazimi adalah ketetapan hati yang pasti. Maka dikecualikan darinya apa? Ucapan manusia. Limada? Li'annau qad yaqulu ma la ya'taqidu. Terkadang manusia mengatakan sesuatu yang tidak diyakini. Kemudian juga lafaz al-jazim yang pasti itu mengecualikan asyak, keraguan. Di anna syakka la yusamma aqidatan. Sebab keraguan tidak dinamakan suatu akidah atau keyakinan. Tidak ada keyakinan suatu yang diragukan, ya. Meyakini suatu yang diragukan. Meyakini suatu yang pasti. Ini adalah pembahasan tentang akidah. Apa itu ditinjau baik dari segi bahasa lughatan wa istilahan. Tsaniyan maudhu' ilmil akidah. Tadi kan disebutkan oleh Syekh itu Al-Juhani, suaranya ini Syekh Mahmud Al-Juhani. Syekh Al-Juhani ini beliau mengajarkan di Jami'ah As-Safa itu tentang an-nahwu, tentang nahwu beliau, ya. Beliau di sini mensyarah kitabnya Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali dalam judulnya kitab Hidayatul Rasyidah, ya. Yang saya baca ini yang saya baca saranya ini itu Hidayatul Rasyidah dari Syekh Mahmud Al-Juhani, ya, atau disebut beliau Syekh Al-Juhani, ya. Kedua, maudhu'u ilmil akidah. Maudhu' topik, pembahasan, judul ilmu akidah. Apa itu topiknya? Apa itu pembahasan ilmu akidah? Yatanawalu ilmul akidati iddata maudhu'atin. Ilmu akidah mengenai, membicarakan berbagai macam maudhu'at, topik atau pembahasan. Jadi ilmu akidah ini membicarakan atau berkenaan dengan beberapa maudhu'at atau topik atau pembahasan. Tata'alaku bi imanil abdi, yang mana pembahasan ini ada hubungannya sangat erat dengan keimanan seorang hamba. Jadi maudhu'nya, topik pembahasan ilmu akidah ada tentang apa? Tentang berbagai macam topik yang berhubungan dengan keimanan seorang hamba. Wa 'azzamu hadil maudhu'ati al-imanu billahi subhanahu wa ta'ala. Paling besarnya, paling agungnya topik atau pembahasan-pembahasan dalam kitab akidah adalah tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam ilmu akidah dibahas beberapa pembahasan atau pembahasan yang banyak yang berkaitan tentang keimanan seorang hamba. Dan paling agungnya adalah topik pembahasan tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yatadammanuhu min tauhidil ilahiyah wa tauhidir rububiyah wa tauhidil asma'i was sifat. Ada mengatakan uluhiyah, di sini beliau menuliskan ilahiyah. Dan apa yang dikandung olehnya tentang tauhid ilahiyah atau uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam hal beribadah.
Jadi paling agung pembahasan tentang akidah yaitu yang berhubungan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang mencakup tentang tauhid uluhiyah atau ilahiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam hal beribadah, wa tauhid rububiyah, dan tauhid rububiyah yaitu mengesahkan Allah dalam hal penciptaannya, wa tauhidul asma'i was sifat, dan tauhid asma dan sifat. Jadi pembahasan ilmu akidah itu berbagai macam topik pembahasan. Tapi paling besar pembahasannya, paling agung, paling pentingnya tentang apa? Keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di dalam mencakup tentang apa? Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma dan sifat. Kama yatanawalu ilmu akidati ma yajibu i'tiqaduhu nahwal malaikati. Sebagaimana ilmu akidah ini juga membicarakan tentang apa yang wajib untuk diyakini terhadap malaikat, wa rusul dan para utusan alaihissalam, wa sahabatin nabi dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tabi'in dan para pengikutnya, lahum bagi mereka biihsan dengan baik. Jadi kita sudah membahas ilmu akidah, pembahasannya bermacam-macam topik, bermacam-macam pembahasan. Akan tapi paling agungnya tentang apa? Tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga di sini mengenai tentang keimanan kepada para malaikat, kepada para rasul. Juga mencakup keimanan atau sikap kita bagaimana terhadap sikap kita terhadap para sahabat yang Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya yang baik. Jadi bagaimana sikap Ahlussunnah atau kita kaum muslimin terhadap para sahabat radhiyallahu anhum dan para tabi'in. Ini adalah pembahasan akidah, ya. Jadi topik utamanya beriman pada Allah, disusul dengan beriman pada para malaikat, rasul-rasul, juga bagaimana sikap kita pada para sahabat dan tabi'in, juga pada kitab, iman pada kitab-kitab Allah. Salisan as-samratu al-marjuatu min ta'allumi ilmi al-aqidah. Setelah kita bahas apa itu akidah, ditinjau dari segi lughatan wa syar'an. Kedua, pembahasan kita tentang apa? Topik-topik pembahasan. Ketika samrohnya, buahnya. Apa buahnya? Kalau kita mengkaji, mempelajari ilmu akidah, apa samroh hasil yang diharapkan dari mempelajari ilmu akidah? Innal aqidata al-islamiyata as-sahihata bi usuliha as-sabitati wa asasiha as-salimati wa qawaidiha al-matinati hiya duna ghairiha allati tuhaqqiqu lin-nasi sa'adatahum. Jadi akidah Islam yang benar, jadi sesungguhnya akidah Islam yang benar dengan pokok-pokok yang kokoh, dengan usul-usulnya, dengan pokok-pokoknya, dengan pondasinya yang kokoh, dan dengan pondasi yang selamat, dan dengan juga qawaid atau di sini juga pondasi yang kuat, dia berbeda dari selainnya. Jadi akidah Islam yang benar dengan pokok-pokoknya yang kokoh,
asas yang selamat, dan pondasi yang sangat kuat, ini sungguh berbeda dengan yang lainnya, dari ilmu-ilmu yang lainnya. Yang mana ilmu akidah allati tuhaqqiqu linnasi sa'adatahum. Ilmu akidah bisa mewujudkan bagi manusia tentang keselamatannya. Wa raf'atahum, ketinggian derajatnya. Wa falahahum, dan kebahagiaannya fid dunya, di dunia, wal akhirat, di akhirat. Jadi ilmu akidah dengan pokok-pokok atau pondasi yang benar, dengan usul atau asal-asal, atau di sini pondasi juga yang kokoh, dengan pondasi yang selamat, yang kuat, ini sangat berbeda dengan selainnya. Yang mana ilmu akidah bisa mewujudkan bagi manusia keselamatannya, ketinggian derajatnya, dan kebahagiaannya baik di dunia maupun di akhirat. Limada liwuduhi ma'alimiha, sebab jelasnya petunjuk-petunjuknya, jelasnya dalil-dalilnya, wasihati dalailiha, dan sahihnya benarnya dalil-dalilnya atau petunjuknya, wasalamati barahiniha, dan selamatnya hujah-hujahnya dan dalilnya, wa hujajiha, dan hujah-hujahnya. Limuwafaqatiha, sebab ilmu akidah mencocoki lil fitrati asalimah, pada fitrah yang selamat, yang selamat, wal uquli, dan akal-akal yang sahih, yang benar, yang sehat, wal qulubi sawiyah, dan hati yang selaras atau seimbang. Jadi ketahuilah mengapa para ulama salaf senantiasa membahas tentang akidah tauhid, ya. Permasalahannya dengan akidah Islam yang benar, ya, yang benar pondasinya, yang kokoh, yang selamat, yang mana yang sangat kuat, ini sangat berbeda dari yang lainnya. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi ada suatu maizah atau di sini suatu keistimewaan dalam ilmu akidah yang tidak ada pada yang lainnya, yang mana dengan ilmu akidah yang benar, yang selamat, itu bisa mewujudkan bagi manusia tentang kebahagiaannya, ketinggian derajatnya, juga keselamatannya baik dunia maupun di akhirat. Sebab jelasnya dalil-dalilnya, benarnya hujah-hujahnya, dan selamatnya dalil hujahnya. Sebab akidah yang benar itu sesuai dengan fitrah yang selamat, sesuai dengan akal yang sahih, yang benar. Kalau akal yang tidak sehat tidak dibahas, ya. Jadi akidah yang benar itu sesuai dengan akidah yang sahihah, dengan akal yang sehat, wal qulubus sawiyah, dan hati yang selaras. Akan tapi bila akidah itu sudah tidak benar, pasti akan menimbulkan sesuatu yang tidak sesuai dengan fitrah. Coba lihat bagaimana dengan para kejahilan, para Syiah kejahilannya. Maka dengan kejahilannya dia sampai tidak sesuai dengan fitrah. Dia mau bahkan mandi atau mencicipi minum dengan kotorannya para imamnya. Hal ini tidak sesuai dengan fitrah. Ya. Fitrah apa? Setiap yang fitrah manusia itu setiap yang suatu yang menjijikkan itu tidak baik.
Tapi sebab akal tidak sehat, ini bisa menghilangkan fitrah manusia. Di mana sesuatu yang sering dihindari malah dibuat untuk diminum dan lain sebagainya. Akidah yang benar pasti sesuai dengan fitrah manusia. Bagaimana kebanyakan lihat para sufi, ya, banyak sekali membuat suatu aturan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, dan sesuatu itu tidak sesuai dengan fitrah manusia, akan tapi berdasarkan mimpi dan sebagainya. Ya. Maka akidah yang benar itu sesuai dengan fitrah manusia. Walihada fa innal alam al-islamiyya kullahu fi asyadil hajati ila ma'rifati hadil aqidah as-safiyah an-naqiyah. Oleh karena ini, maka alam Islami, ya, kehidupan Islami keseluruhannya sangat membutuhkan kepada mengetahui akidah yang jernih, yang suci, yang bersih. Itu akidah yang tidak tercampur baur dengan suatu penyimpangan. Jadi alam Islami itu sangat membutuhkan untuk mengetahui tentang akidah yang jernih ini, yang bersih ini, yaitu akidah para ulama salaf, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah yang dibawa oleh para rasul, yang dilanjutkan oleh para sahabat beliau. Jadi ini pembahasan kita tentang buahnya. Apa buah akidah bisa menjadikan apa? Manusia bisa mewujudkan kebahagiaannya baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Sebab bagaimanapun amal manusia banyaknya, bila akidahnya tidak benar, keyakinannya kepada Allah tidak benar, maka bisa amalnya tertolak semuanya. Bisa Allah haramkan tentang surga baginya. Jadi akidah sangat-sangat penting. Wa min ahami samaratil lati yusmiruha ilmul akidati fi nafsil mu'minin. Adapun termasuk paling pentingnya buah yang dibuahkan oleh ilmu akidah di dalam jiwa seorang mukmin. Jadi ada buah-buah yang dipetik, yang dihasilkan dari ilmu akidah. Yang terpenting di sini disebut oleh Syekh ada 6 disebutkan oleh beliau. Satu atau al-awwal annau yusahihu al-imana bi arkani as-sittati. Buah akidah itu bisa membenarkan iman kita dengan rukun-rukunnya yang 6. Dengan akidah yang benar, maka akan bisa kita membenarkan keimanan kita terhadap rukun iman yang 6. Ini buahnya. Kita bisa membenarkan keimanan kita kepada atau terhadap rukun iman yang 6. Ini buah yang paling baik. As-sani anu yuqawimu al-jawariha wal quluba. Fa idza amana al-'abdu bi asma'illahi wa sifatihi asmara dzalika khaufahu min azabillahi wa raja'ahu fi ma 'indallahi. Wa idza amana bi anna Allaha war-razzaqu tawakkala 'alaihi wahdahu fi jalbi rizqi duna ma siwahu. Wa idza amana bi anna Allah yasma'u wa yara falan yaqula qawlan aw yaf'ala fi'lan yaghdabullahu subhanahu wa ta'ala. Jadi buah ke-1 bisa membenarkan keimanan kita terhadap rukun iman yang 6. Buah yang kedua bisa menegakkan anggota badan dan hati. Jadi dengan
buah iman, buah akidah yang sempurna yang baik, bisa menegakkan anggota badan dan hati. Maksudnya jika seorang hamba beriman dengan nama-nama Allah dan sifatnya, maka akan menghasilkan yang demikian itu, akan menghasilkan ketakutan seorang hamba dari siksanya Allah. Jadi dengan beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, itu bisa membuahkan hasil apa? Menjadikan seorang hamba takut dari siksanya Allah. Wa rajahu fi ma indallah, dan menjadikan dia senantiasa mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Buahnya apa? Menjadikan dia takut dari sisi Allah. Harapannya cuma kepada Allah. Wa idza amana bi anallahu wa razzaq, dan jika dia beriman bahwasanya Allah zat yang mengasih rezeki, maka akan buahkan iman tawakkala alai wahdahu, dia akan menjadi tawakal hanya kepada Allah. Fi jalbi rizki, dalam mencari, mengambil, menarik rezeki. Tuna masiwahu, bukan selain Allah. Jadi keimanan dengan nama-nama Allah dan sifatnya itu bisa menghasilkan apa? Takutnya seorang hamba dari sisi Allah, dan harapan seorang hamba terhadap apa-apa yang ada di sisi Allah. Juga jika dia beriman sungguhnya Allah memberi rezeki, maka dia akan bertawakal, berserah diri hanya kepada Allah di dalam masa rezekinya, bukan pada selain Allah, bukan pada kerjaannya, bukan pada orang tuanya atau bosnya, tapi tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza amana bi anna la yasma'u wa yara, dan ketika seorang hamba beriman bahwasanya Allah mendengar dan melihat, falan yaqula qaulan aw yaf'alu fi'lan, maka hasilnya seorang hamba tidak akan mengucapkan suatu ucapan, juga tidak akan melakukan suatu perbuatan yaghdabullahu, yang menjadikan murka Allah Subhanahu wa taala. Sebab segala ucapan dan perbuatannya senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia senantiasa akan muraqabah, meneliti apa yang dia ucapkan dan dia perbuat, sehingga dia tidak sekali-kali mengucapkan suatu ucapan atau melakukan suatu perbuatan yang menjadikan murka Allah terhadap dirinya. Ini adalah buah daripada ilmu akidah. As-salisu atau salisan at-ta'arufu ala sifatillahi wa asma'ihi wa ma'aniha. Dia akan mengenal, mengetahui tentang sifat-sifat Allah, wa asma'i, dan asma-asma Allah, nama-nama Allah, wa ma'aniha, dan makna-maknanya. Maka siapa yang mengenal tentang nama-nama Allah, sifat-sifatnya, dan dia hayat dalam kehidupan, maka hal itu sudah cukup menjadikan dia benteng daripada segala kejahatan dan perbuatan yang menjadikan murka Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rabi'u, buah daripada mempelajari ilmu akidah, tajannaba al-bid'ah wa ahlal khidlani, fa idza arafa al-'abdu as-sunnata tajannabal bid'ata. Buah daripada mempelajari ilmu akidah akan menjadikan seorang hamba menjauhi berbagai macam bid'ah, akan menjadikan seorang hamba menjauhi berbagai macam bid'ah. Al-bid'ah jam'uhu bid'ah. Ya, bid'ah itu jamannya bid'ah, al-bid'ah. Hasil dari belajar akidah itu menjadikan seorang hamba menjauhi kebid'ahan. Wahlul khidlan, dan ahli penyimpangan, orang yang menyimpang.
Fa idza arafal 'abdu as-sunnata, maka jika seorang hamba telah mengenal atau mengetahui sunnah, tajannabal bid'ata, maka dia akan menjauhi kebid'ahan. Sebab siapa yang melakukan suatu kebid'ahan, maka ada hal yang pasti ditinggal dari kesunahan. Siapa melakukan kebid'ahan, maka dia sudah meninggalkan suatu kesunahan. Jadi hasil atau buah mempelajari akidah, seorang hamba menjauhi berbagai macam kebid'ahan dan orang yang menyimpang. Al-khamisu itba'u man salafa min ahli imani wa hum as-sahabatu radhiyallahu anhum wattabi'una lahum ihsan. Kelima adalah buahnya belajar akidah, mengikuti orang yang telah lampau, orang yang telah lalu dari ahli keimanan. Siapa itu? Para sahabat dan pengikut sahabat dengan baik. At-tabi'una lahum ihsan, dan para pengikut sahabat dengan baik. Maka di sini pengikut sahabat dikasih dengan baik. Sebab ada orang yang mengikuti sahabat tapi dengan jelek, ya. As-sadis al-akhir insyaallah, dengan belajar ilmu akidah, as-sa'adatu fid daraini fid dunya wal akhirah. Dengan belajar ilmu akidah bisa menjadikan sebab kebahagiaan, keselamatan di dua negeri, yaitu di dunia maupun di akhirat. Semoga dengan kita mempelajari ilmu akidah dan akidah tauhid ini menjadi sebab Allah menyelamatkan kita dari neraka dan menjadikan kita semua termasuk penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup kajian ini dengan doa kepada majlis, dan insyaallah nanti untuk kitabnya, yang nanti insyaallah kitab ini yang kecil bisa nanti insyaallah akan depan bisa berhubungan dengan akhuna Birda, ya. Itu al-bidayah fil aqidah, ini sangat tipis sekali, ya. Kita tutup kajian kita yaitu dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.